Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekarang izinkan saya membuka masker karena udah boleh. Jarak kita cukup jauh, jadi lebih enak. Senang sekali sudah lama tidak bertemu setelah pandemi, tapi hari ini saya pertama kali khotbah onsite dan itu ada di Mawar Sharon. Dan ketemu dengan youth saya suka sekali karena saya sekarang setelah pensiun dari perusahaan, saya bergerak betul di anak-anak muda di bawah 30 untuk membimbing mereka membuat startup dan perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Dan saya berhubungan dengan mereka, orang-orang yang punya ide-ide kreatif, yang tidak punya modal, tapi punya ide kreatif. Dari tidak punya apa-apa, mereka bisa muncul menjadi luar biasa. Dan saya bersuka cita karena Tuhan berikan jiwa yang rebel, jiwa yang inovatif itu buat anak-anak muda. Makanya saya juga ingin jadi anak muda. Saya baru berulang tahun minggu lalu, usia saya yang ke-36. Jadi I'm still young. 36 bahasa Ibrani, jadi ya. Balik. Tapi hari ini mari kita akan lihat bersama-sama anak-anak muda. Saya ingin bimbing kalau berhadapan dengan anak muda suka. Kalau setiap minggu, setiap Senin siang saya bertemu dengan orang-orang yang saya didik. Ayo do something. Bikin something. Jadi pengusaha. Setiap Kamis minggu terakhir ayo UMKM. Gini. Dan banyak orang yang muncul punya ide-ide brilian. Dengan satu lembar PowerPoint tiba-tiba funding $1 juta. Wow. Ternyata you had the idea. Money is not the issue. Kalau engkau punya idea. Dan idea yang terbesar datangnya dari mana? Dari Tuhan, Roh Kudus. Mereka punya ide bagus, tapi begitu engkau bersama dengan Roh Kudus, engkau bisa menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Malam ini, shifting up your faith untuk membuat sesuatu gebrakan. Jangan jadi anak muda yang biasa. Mari kita melihat Markus 16 ayat 14. Dan seterusnya. Markus 16 ayat 14. Pemuda Surabaya. Youth Surabaya. Saya bayangkan kalau ini session untuk startup. Dan 20% aja jadi startup menggoyahkan Indonesia loh ini saudara. Yuk. Markus 16 14. Akhirnya. Dimulai akhirnya. Iya Tuhan. Menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kita berhenti satu-satu. Saya mau kita anak-anak muda, kita sama-sama age, saya 36. Saya selalu bilang sama anak saya begini, engkau boleh panggil saya papa karena umur. Tapi soal pengetahuan, soal semangat, soal melakukan ide, you panggil saya kakak. Karena saya gak mau kalah sama anak saya. Soal pengetahuan, startup apapun, I understand metaverse, I understand NFT, I understand everything. Karena setiap Senin saya kumpul dengan anak muda, begitu banyak. Dan ini yang menyebabkan satu kalimat ini membuat saya tahu persis bahwa energi besar di seluruh dunia dan di gereja itu anak muda yang tahu kalimat 14 ini. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan memberikan dahsyat dampak waktu dia mau naik ke surga. Itu adalah ledakan terbesar. Justru ada anak-anak muda yang sadar bahwa you are different. Saya bukan motivator. Saya bukan inspirator yang you think, if you think you can. No. Not because of you. Tapi Roh Kudus itu yang membuat kita beda. Roh Kudus yang membuat kita bisa berjuang yang lain. Dan Roh Kudus yang membuat kita memberikan perubahan yang besar. Lihat dimulai dari mana. Kalimat ini perhatikan. Akhirnya. Finally. Adalah titik perpisahan. Akan terjadi shifting up faith.
Waktu murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus. Melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana mujizat. Mereka semua bersama dengan Tuhan Yesus. Karena melihat Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Kelihatannya mereka, I have no power at all. Karena semua fokusnya kepada Yesus, Yesus, Yesus. Tapi titik kalimat akhirnya. Dia akan berpisah dengan Tuhan Yesus secara fisik. Dan dia akan mengemban misi agung dari Tuhan Yesus. Semua orang gemetar. Muridnya gemetar. Tapi justru kita lihat nanti. Ketika Tuhan naik, ledakan terjadi. Karena ada anak-anak muda ini yang mengerti faith mereka. Bukan pada waktu Yesus ada. Tapi waktu Yesus dan Roh Kudus ada di dalam dia. Ledakan terjadi besar. Dan ini terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau menyadari bahwa you are different, big, not because of you are intelektualnya hebat, no. Bahwa ada di dalam kita yang tidak dipunyai dunia ini. Yaitu Roh Kudus. Yang membuat kita tampil beda. Akhirnya kalimat ini berkata sesuatu pasti ada awal dan pada akhir. Kadang-kadang pesan terakhir, akhirnya kita lulus SMA, akhirnya. Selesai juga saya. Setelah hari ini yang kau merasa anak-anak muda yang, waduh masa depannya setelah pandemi berat Pak Paulus. Kondisinya saya pekerjaan belum pasti. Kondisinya begini. Engkau harus berkata hari ini, akhirnya saya menemukan sesuatu. Akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Akhirnya saya menemukan sesuatu. Kalau Roh Kudus turun di dalam hidup saya. Ada akhir, masalah saya berakhir dan sesuatu yang baru. Dan ini keputusan. Kalau engkau punya sakit, engkau punya masalah hari ini. Engkau harus berani, akhirnya ini suatu keputusan. Selesai dan saya mau jalan. Dan Tuhan bilang, segala sesuatu, akhir saya akan bikin sesuatu. Lihat, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu waktu mereka makan. Tuhan bisa menampakkan diri pada waktu mereka nggak punya makanan. Petrus ngajak, yuk kita mancing lagi yuk. Nggak bisa semalam-malaman. Tuhan, anak-anakku, adakah lauk pauk bagimu? Kami tidak mendapatkan makanan. Waktu Petrus datang, sudah ada makanan. Tapi kali ini Tuhan datang menampakkan diri pada waktu mereka makan. Artinya Tuhan tidak dibatasi engkau sedang di mana. Sedang apa. Kita sedang melakukan. Dia bisa menampakkan diri di mana saja. Dan pada waktu akhir muridnya berkata, setelah dia bangkit, aku bisa menampakkan diri kapanpun aku mau. Engkau tidak perlu tahu waktunya. Kapanpun aku mau. Waktu dia masih belum naik ke surga. Ada batasan ruang dan fisik. Tapi setelah dia bangkit, tidak ada batasan. Hari ini, tidak ada batasan. Dia bisa menampakkan diri pada waktu engkau duduk di sini. Rema khusus. Untuk berkata, aku nampakkan diri sama kamu. Yang lain kebaktian nyanyi biasa. Tapi kenapa kok rasanya saya sesuatu yang lain? Tuhan bisa menampakkan diri kepada kita dimanapun kita berada. Sedang makan. Tapi yang menarik, titik tertentu di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mulai ketemu dengan Tuhan, inilah kunci. Selama kita belum ketemu dengan Tuhan, belum ketemu dengan Tuhan, belum bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri dan kita nggak ketemu, tidak akan, ayat berikutnya nggak ada gunanya. Ayat berikutnya terjadi karena adanya penampakan. Tapi lihat, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri untuk berkata, kamu kenapa nggak percaya sih?
Dia tidak akan mengkritik semua perbuatan jelek, dosa. Ini kunci yang luar biasa. Anak-anak muda kalau Tuhan mau datang menampakkan diri kepada anak-anak muda dan kepada orang-orang di akhir zaman yang dikritik itu karena apa? Unbelief. Apa yakin ya Pak Paulus ya, saya bisa masa depan saya bagus kalau kompetisi seperti ini. Apa saya bisa karier saya naik? Apa saya bisa sekolah dengan baik? Apa saya bisa menghasilkan orang yang sukses? Saya masuk karyawan, apa saya menjadi begini? Unbelief ini yang merusak orang tidak perform karena ketidakpercayaan. Merusak 80% energimu untuk sukses. Dan ini yang terus disemburkan oleh iblis. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak siapa-siapa. Kamu tidak ada ini. Kamu tidak ada ini. Makanya Tuhan yang pertama. Ada dua yang dikatakan unbelief. Apistia. Bahasa Greek kan. Unbelief. Dan yang kedua, kedegilan hati. Stubborn. Dua ini yang hari ini mari kita bicara anak-anak. The core of the core problem dari orang yang hidupnya tidak full energy, full heart, nggak passionate. Di dalam kehidupan apa adalah yang nggak percaya. Kalau orang percaya akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Karena engkau percaya melakukan, oke, saya lakukan ini. Saya percaya bahwa saya akan melakukan breakthrough ini. Saya akan melakukan apa ini. Begitu engkau percaya, engkau akan mati-matian, nggak takut karena engkau percaya. Orang Jawa bilang cancot kaliwondo. Tapi begitu ada nggak percaya, kamu ada ragu-ragu. Apa benar nggak ya? Itu sebabnya Tuhan deal. Hey, engkau percuma ikut kebaktian hari Sabtu, mau merasakan miracles in your life dan nggak ada. Kalau engkau nggak percaya bahwa engkau datang ke sini itu menyembah Allah yang tak terbatas, yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari segala masalahmu, yang jauh lebih besar dari segala macam. Kalau engkau believe bahwa engkau datang kepada Tuhan yang luar biasa, itu sudah mengalahkan ketakutan dan kunci sukses berikutnya sudah ada. Makanya Tuhan bilang, hey, dia mencela dulu. Dua penyakit yang akhir zaman ini akan dibuat waktu saya mulai memberikan sharing kepada anak-anak muda di startup. Saya cuma bilang, kamu percaya enggak? Program yang kamu bikin, ide yang kamu bikin akan jadi bagus. Kamu percaya enggak? Kamu kalau lakukan ini bisa at least $1 juta atau mungkin $10 juta. Udah itu dulu. Kamu percaya enggak? Dan untuk itu kamu berani enggak tinggalkan pekerjaan yang lama full time di sini dan kalau bisa funding akan dapat $10 juta. Kalau saya masih ragu-ragu, forget it. Saya 50-50 Pak, forget it. Kenapa? Ya saya belum yakin. Ini yang Tuhan bilang, kenapa miracle tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa hidupmu tidak memberikan satu full 100%? Karena ketidakpercayaan. Apapun. Itu sebabnya mujizat yang pertama. Mujizat di dalam hidup kita. Dimulai dari percaya mutlak. Walaupun tidak melihat. Setelah saya pensiun Juni 2020, saya pikir apa yang Tuhan maukan. Saya sudah persiapkan 3 tahun. Begitu sudah selesai Juni disiapkan. Tuhan bilang, kamu akan keluar dengan SHIP. Ship, kapal. S-nya shifting from business transformation menjadi life transformation. H, help young people to grow. E, inspire people. Dan P, akan benar-benar promoting diversity. Waktu saya bilang waktu anak muda kayak gimana ya? Waktu anak muda kayak gimana ya Tuhan? Lihat. Mujizat terjadi pada waktu kita, saya nggak tahu. Tiba-tiba kita bimbingan
dengan startup muncul beberapa startup. Saya nggak bisa sebutkan namanya, nanti dianggap endorse gitu ya. Karena saya investor nggak bagus. Tapi mulai waktu saya mengajak sama mereka, kamu berani nggak? Yuk kita melakukan ini. Berbuat sesuatu yang kayak gini. Begitu ada 2-3 orang yang komit. Mujizat itu naik. Oh ini terjadi ya. Ini terjadi ya. Yang kita nggak pernah merencanakan. Tapi waktu engkau melepaskan diri percaya. Bahwa ini Tuhan akan menolong pekerjaan kita ke satu persatu. Dan kita percaya bagaimana Tuhan akan tolong kita. Menyerahkan. Beberapa bulan yang lalu kita dapat funding 1,71 triliun salah satu startup yang kita bina. Kuncinya apa? Nomor 1 ini bahwa mujizat terjadi kalau engkau percaya. Yang kau lakukan itu dari Tuhan. Dan jangan punya keraguan. Dan ini yang menyebabkan di dalam your career. Kenapa di dalam karya, di dalam kau memilih apapun. Banyak orang yang akhirnya 50-50 karena poin ini. Ayat 15. Setelah ketidakpercayaan sumber ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala marga. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bayangin. Tuhan bilang, kamu tuh gak percaya kan? Aku mencela engkau tidak percaya. Tapi setelah Tuhan bilang, sekarang Tuhan bilang, saksikan. Jadilah pergi seluruh dunia, beritakan Injil. Dan kalimatnya, siapa yang percaya? Orang yang tidak percaya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memberitakan. Untuk memberitakan kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya jadi percaya. Itu Tuhan kita luar biasa loh. Dia tahu murid-muridnya itu lemah. Masih belum 100% percaya. Karena dia percaya waktu ada Yesus, lihat Yesus. Nanti waktu dia Yesus naik di surga dia gak bisa melihat. Orang yang tidak percaya itu dipercaya Tuhan. Untuk membuat orang yang tidak percaya yang lain jadi percaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan dari orang-orang ini adalah kepercayaan. Jadi orang yang tidak percaya harus dikasih kepercayaan. Dan itu Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini kalau engkau merasa, kalau saya nggak ada orang tua ya, banyak anak-anak yang tidak percaya, gagal dibimbing oleh orang tuanya. Karena anak-anak tidak percaya, tidak dipercaya makin gak jadi. Dan yang kedua ini Tuhan, anak-anak muda, Tuhan mempercayai kepada engkau. Walaupun engkau belum 100% percaya. Supaya engkau bisa membuat yang tidak percaya itu jadi percaya. Tuhan realistis. Kita manusia yang dengan kelemahan kita tahu persis. Masih ragu-ragu, kita masih belum penuh. Gak ada orang yang perfect di sini. Saya gak orang perfect. Tapi Tuhan mempercayakan kepada kita. Supaya kita bisa membuat yang tidak percaya jadi percaya. Artinya apa? Tuhan percaya ketidakpercayaan kita ini dipercaya Tuhan. Supaya kita menjadi saksi yang bagus. Kalau kita mau. Makanya luar biasa menjadi yang kedua menjadi pemberita Injil adalah bukti bahwa kita adalah murid Tuhan. Murid itu percaya walaupun kita nggak percaya masih belum bisa 100%. Tapi ada Allah yang percaya sama kita. Itu sebabnya anak-anak muda. Kalau engkau tidak dipercaya orang lain. Engkau tidak dipercaya keluargamu, engkau tidak dipercaya oleh atasanmu. Ada satu pribadi yang percaya walaupun engkau sering jatuh. Yang percaya walaupun kita belum tidak percaya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan sia-siakan kepercayaan penciptamu kepada engkau yang kurang percaya itu. Karena dia percaya walaupun engkau tidak percaya. Engkau bisa membuat mujizat di dalam hidupmu. Kalau engkau bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kau harus tahu. Jadi kalau kau merasa di sini, waduh aku kayaknya berat Pak. Atasan gak percaya, mama gak percaya, papa gak percaya, lingkungan gak percaya. Ada satu yang percaya. Walaupun tahu engkau tidak percaya. Namanya Tuhan Yesus. Dan dia ingin buat orang yang tidak percaya. Kalau engkau bisa di-convert menjadi percaya. Akan mengejutkan orang-orang yang penuh dengan percaya diri atas hidupnya. Itu sebabnya kamu jangan pulang nanti berkata,
Wah saya kok kayak gini aja. Saya cuman SMA. Saya cuman kayak gini. Pengetahuan saya biasa Paulus. Saya nggak bisa. Yes. Tapi ada satu pribadi yang percaya kepadamu. Walaupun engkau tidak punya modal. Walaupun engkau tidak punya kompetensi yang kamu harus pilih. Kenapa? Karena Tuhan bilang, I will give you power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kepercayaan ini sangat penting. Engkau pulang. Dengan confidence, saya dipercaya loh. Every one of you. Kau berkata, sekarang saya dipercaya. Mungkin saya kemarin gagal, bisnis gagal, hidup gagal, sekolah nilainya C. Tapi ada orang yang percaya kepada saya. Itu Tuhan Yesus. Dan begitu engkau melakukan itu di dalam kehidupanmu, confident tinggi. Engkau jadi pemberita Injil yang efektif. Injil melalui hidupmu. Dan sekali lagi, ada orang yang percaya sama engkau. Yang akan mempercayakan apa yang dia percaya kepada kita. 17. Tanda-tanda ini. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Begitu engkau dipercaya, dan saya merasa dipercaya. Di dalam perusahaan merasa dipercaya sama Tuhan. Wow, saya dipercaya. Ada tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang dipercaya. Jadi kalau tanda-tanda ini menyertai bukan karena saya hebat. Saya cuma bilang, ajar Tuhan. Yang saya yang gak percaya ini Tuhan berikan kepercayaan. Walaupun kau gak percaya nak, aku kasih kepercayaan. Walaupun kau gagal Petrus. Apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Ya Tuhan engkau tahu. Apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Ya Tuhan aku tahu. Apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Ya Tuhan aku tahu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia gagal. Gak ada yang dipercaya yang lain. Yang mempercayai Tuhan Yesus. Waktu dia dipercaya, dia berkata, Tuhan engkau tahu. Aku cinta. Waktu engkau berkata, Tuhan aku tahu aku lemah. Tuhan aku tahu tapi aku pulang di tempat ini aku mau dipercaya. Begitu engkau percaya kepada orang yang mempercayai. Lihat, siap Tuhan. Saya enggak percaya diri saya sendiri tapi saya percaya engkau percaya sama saya. Waktu saya percaya kepada yang kau percaya sama saya. Bukan saya percaya sama saya. Waktu saya mau jalan, ada yang berbeda. Tanda-tanda ini akan follow you. Saya ulangi lagi. Saya mungkin gak percaya kepada kepercayaan saya sendiri. Tapi saya percaya kepada Tuhan yang percaya kepada saya. Walaupun saya tidak dapat dipercaya. Karena saya percaya kepada Tuhan yang tidak dapat dipercaya. Saya menjadi percaya. Saya menjadi percaya bukan karena saya bisa percaya diri. Saya menjadi percaya karena Tuhan yang mempercayai saya memberi kuat. Waktu saya mulai percaya bukan karena saya hebat. Saya percaya bukan kekuatan saya. Saya percaya karena Tuhan mempercayai saya. Begitu saya percaya karena Tuhan mempercayai saya. Tanda-tanda ini akan menyertai saya. Bukan karena kehebatan kita. Inilah kekristenan yang berbeda dengan yang lain. Engkau punya Tuhan yang mempercayai dirimu. Walaupun engkau dan saya kadang-kadang tidak percaya sama diri kita. Inilah breakthrough, shifting up your faith hari ini. Ada Tuhan yang mempercayai waktu engkau percaya walaupun kita tidak percaya sama diri kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang percaya. Begitu kita percaya tidak kosong. Ya sudah percaya, ya sudah. No, begitu engkau percaya kepadaku yang mempercayaimu. Maka tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Apa itu tandanya? Ya, penyertaan Tuhan itu nyata bagi semua orang yang percaya. Bukan yang hebat. Dan tanda ini, satu, mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Setan bukan berarti kelihatan setan, wah yang hitam. Setan musuh kita hari ini adalah kekhawatiran, ketakutan, keserakahan. Yang lain gagal, dugem. Yang lain gagal, anak-anak muda hidup dengan
dengan gaya-gaya dunia. Tapi waktu, tanda-tanda ini. Tuhan, kalau pakai saya jatuh juga Tuhan. Saya bisa ikut gaya dunia, arusnya dunia Tuhan. Tapi karena Engkau percaya saya, bahwa saya bisa dipercaya, makanya tanda ini menyertai. Waktu Engkau diajak macam-macam main-main sama teman untuk bikin sesuatu yang di luar Tuhan. Kenapa Engkau bisa, enggak. Dan Engkau bisa usir. Enggak, saya enggak mau, saya enggak mau, saya enggak mau. Bukan kamu hebat, tapi tanda-tanda ini loh. Engkau mengusir setan di dalam nama Tuhan. Setan apa? Ketakutanmu. Setan apa? Kekhawatiranmu. Setan apa? Keserakahan. Setan dunia semua. Itu akan kita usir. Karena apa? Itu tanda-tanda yang menyertai. Attached to us. Not my might, not your might, not your power, but the signs yang follow you karena you trust God. Karena you trust God, engkau mengusir setan itu di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak gampang jatuh kepada jebakan iblis untuk melakukan yang tidak benar di dalam hidupmu. Makanya iblis paling takut sama anak muda yang punya tanda-tanda orang percaya. Dan ini mengusir setan di dalam rumah. Jangan secara fisik. Saya belajar Tuhan, belajar Tuhan ini. Akhir pada waktu COVID ini. Saya kena COVID. Pas pada waktu peak-peaknya. Juni tahun lalu. Karena COVID. Karena main sama cucu dan suster baru pulang lebaran. Saya kena. Tukat tolong sorry, saya kena. Padahal saya yang main dengan papahnya, dengan ini. Tapi saya yang kena ceritanya. Begitu kena, pening sekali. Wah, masih delta, pening. Gak bisa, saya terpaksa minum melatonin. Karena gak kuat. Titik tertentu orang bilang, saya dites PCR lumayan, 27. Terus dalam waktu 5 hari jadi 12. Semua anak saya, Pak masuk rumah sakit Pak. 12 Pak. Rumah sakit penuh, tapi dengan koneksi, ada VIP, disediain Pak, anytime you come. Saya bilang, Tuhan, apakah saya mesti masuk rumah sakit? 12 Pak. Semua bilang, segera dokter-dokter yang membantu, segera masuk, harus masuk. Karena sudah 12, semua. Akhirnya titik tertentu saya ikut mesbah doa, malam. Begitu mesbah doa, pendetanya kesaksian, dia kena COVID dan dia perjamuan suci. Tuhan bicara sama saya. Lakukan. Saya bilang, karena saya terpisah sama istri dan anak-anak. Tuhan, saya tidak mau malah sakit, tidak mau makan antivirus dan antibakteri. Antivirus, antibiotik, segala saya gak mau makan. Saya lakukan apapun. Saya mau trust you dan saya mau makan perjamuan kudus saja. Anak saya sudah mau siapin, besok kita mesti berangkat ke rumah sakit. Malam itu saya telepon istri saya. Whatever it takes, batalkan semua. Saya mau pakai darah Tuhan. Dan saya tidak mau makan obat-obat itu. Saya mau pakai perjamuan kudus. Dan saya mau lakukan itu. Wah, kaget istri saya. Maksudnya apa? Semua dokter. Enggak. Whatever it takes. Whatever it takes. Wah, kalau udah begitu semua takut. Ya, enggak. Iman. Saya mau lakukan. Jangan ngikutin ya. Tapi waktu saya lakukan whatever it takes. Dokter-dokter bilang, 5 dokter paru bilang, harus ini. No, semua obat saya berhentiin. Dan saya mau berkata, Tuhan ini dari Tuhan nih, lakukan. Saudara, waktu saya mulai tidak makan obat. Wah, pusing berat. Pusing. Tapi saya usir Tuhan, saya mau belajar. Saya mau percaya kepadamu. Dan percaya itu resikonya. Mungkin orang bilang, kalau saya mati konyol. Karena kau gak percaya sama dokter. Kau gak percaya pakai obat. Kok kamu nekat. Kalau itu bukan dari Tuhan, kau mati konyol. Tapi whatever it takes. Kali ini Tuhan, kalau ini dari Tuhan, izinkan aku berjalan. Aku mau usir. Aku mau menghadapi sesuatu yang lain. Kalau engkau mempercayai aku, menerima aku yang tidak percaya ini, sehingga waktu saya sakit sedikit, pikirannya seluruh obat. C, D, E, F, G, H, I, Z, Z. Begitu obat sedikit, segala macam obat saya percaya. Saya lebih percaya obat.
daripada orang yang menciptakan. Saya nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak percaya. Tapi kan Tuhan menciptakan dokter dan obat untuk saya. Waduh, kan begitu kan? Tapi Tuhan bilang, berani nggak? Waktu akhirnya saya bilang, saya mau belajar percaya. Ampuni saya nggak percaya. Tapi kali ini saya mau percaya, lepas semua obat, buang. Dan saya percaya kepadamu. 5 hari saya berjuang malam. Dan akhirnya, to cut the long story short, saya lolos. Dari 12 naik, terus naik 21. Pedih, kepala pening. Saya berkata, Tuhan, saya tahu kuasamu lebih besar. Saya punya tanda. Saya mau usir setannya, bukan setan takut yang saya usir. Setan penyakit yang saya usir. Yang saya usir adalah setan takut percaya Tuhan lebih dari obat. Percaya Tuhan lebih dari dokter. Itu yang papa saya selalu bilang, kamu sekarang punya duit sih. Sakit dikit-dikit di kolgen. Dulu kamu gak punya duit, waktu sakit kau berdoa. Sekarang dikit-dikit semakin. Saya kaget, Tuhan iya ya. Waktu saya mulai melakukan itu. Yang saya takut Tuhan, ketakutan ini loh. Ketidakpercayaan ini Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan coba kalau bukan dari Tuhan ya. Tapi saya lakukan itu. Waktu tanda-tanda ini, waktu setelah sembuh. Saya bilang sekarang saya belajar. Selesai sembuh, padahal waktu sakit, tidak ada orang tahu. Tidak boleh ada orang tahu. Tidak boleh ada orang tahu. Dan waktu sakit, di tengah itu, saya mendoakan siapa orang yang sakit COVID. Saya undang, saya saya doakan. Ada orang yang saya lanin perjamuan kudus sampai 26 kali, 26 malam. Ada yang 12 kali, dia sembuh. Dan mereka nggak tahu. Yang saya tadi melayanin mereka itu malam perjamuan kudus mulai jam 8.50 malam. Dia nggak tahu saya sakit. Dan banyak orang yang sakit. Ayo siapa sakit, saya teleponin. Karena sakit kan enak di rumah kan. Saya teleponin orang-orang sakit. Kamu sakit apa? Saya gitu. Dan waktu saya melakukan itu, begitu saya sembuh. Waktu saya kesaksian. Loh, jadi Pak Polo itu selama ini tuh Bapak juga sakit. Iya, tapi saya udah buang setan kekhawatiran saya. Waktu saya udah buang setan kekhawatiran saya berani tengging yang lain. Dan tanda-tanda ini menyertai. Makanya sekarang saya, kalau ada orang sakit hobi nih. Dulu kan sukanya bisnis kan saya ngomong kan. Kalau nggak ada orang sakit berani tumpang tangan. Sekarang di tas saya selalu ada minyak. Kalau ada sakit tumpangin. Dulu berani nggak? Enggak. Enak ngomong bisnis kok. Tapi kenapa? Tanda-tanda ini loh. Dan I feel it. Kekristenan adalah feel it. Kalau engkau tidak pernah berjuang life and death. Engkau tidak pernah merasakan. Engkau dipercaya sama Tuhan walaupun kita sering tidak percaya. Setan yang paling berat adalah kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua dikatakan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tanda yang kedua yang menyertai. Bukan hanya you have the power. Sekali lagi, jangan salah bahwa dokter itu penting, obat itu penting. Tapi one day bahwa engkau harus percaya lebih dari dokter dan obat. Obat dan dokter adalah prasarana. Tapi jangan lupakan Tuhan. Yang kedua tanda ini yang melekat attached to it. Bukan karena kamu hebat. Kamu dipercaya oleh orang yang mempercayai kamu. Yang kedua adalah engkau akan berbicara dengan bahasa baru. Anak-anak muda waktu engkau ketemu dengan orang-orang lain. Kalau engkau percaya, engkau dipercaya Tuhan menjadi ambassador-nya. Minta Tuhan setiap mau ketemu orang. Saya every single day sebelum saya bikin advice. Sebelum saya memberikan advisor. Sebelum saya ngajar. Sebelum apapun sekarang saya. Waktu saya jam-jaman saya dibayar. Kalau orang membayar saya minta ceramah itu jam-jaman dan cukup mahal. Waktu saya bilang Tuhan kau tahu saya mau ngomong apa. Bahasa baru, bahasa baru. Begitu sesuatu yang kau lakukan. Kamu harus lakukan bagus. Itu dia. Engkau harus menciptakan bahasa baru. Di mana waktu engkau di kantor, bahasanya yang benar. Tadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kau katakan. Enggak, waktu engkau punya bahasa baru ini, engkau akan lihat tanda ini menyertai engkau berbahasa baru. Semua yang benar, mulia, adil. Hidupmu, kariermu, masa depanmu dijamin oleh bahasa baru yang engkau katakan. Ulangi.
Masa depanmu itu dijamin oleh bahasamu. Waktu kau memberikan orang lain. Kalau bahasamu itu negatif, bahasamu bukan semua yang benar, tapi semua yang salah. Semua yang benar, bukan yang mulia, yang tidak mulia. Masa depanmu akan jadi tidak benar dan tidak mulia. Tapi kalau kau punya bahasa, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, yang dipakai kebajikan dan patut dipuji. Kau katakan itu, kau lakukan. Setiap kali saya bikin ceramah, saatnya banyak. Saya katakan gini, makin lama makin banyak orang undang, makin banyak orang undang. Sampai kan stop. Istri saya bilang stop. Terlalu banyak. Waktu kita bicara seperti itu, masa depanmu dijamin oleh bahasamu. Dan kau bisa menjamin orang-orang sekitarmu masa depannya dengan bahasamu. Bahasamu itu yang menjamin. Dan bahasa bukan kau kuat. Ingat, yang kedua, bahasa barumu. Karena ini tanda-tanda yang menyertai. Jadi kalau bahasamu belum bahasa baru dari Tuhan, belum yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. My question, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, bahasa baru. Ingat, yang kedua, your bahasa adalah your future. Your bahasa adalah your teman. Kalau bahasamu bagus, teman kamu akan bagus. Kalau bahasamu luar biasa, komunitasmu akan bagus. Dan kau sedang menciptakan masa depanmu dengan bahasamu. Waktu masih kecil kami nggak punya. Kami di antara saudara keluarga salah satu yang nggak punya. Ada pesta di keluarga yang paling kaya. Karena saya masih anak kecil sama papa saya sama itu kumpul acara sesuatu, saya lupa apakah ulang tahun. Ya anak kecil suka main di depan gitu ada. Saya duduk di depan dengan yang lain. Gitu ya seru kah di depan. Papa saya di belakang, di depan ya acara apa saya lupa. Umur 5 tahun, 5-6 tahun. Tiba-tiba saudara ini yang punya, ini bilang, oh ada tamu-tamu yang lebih dari kami. Kamu jangan di situ, kamu jangan di situ. Paulus kamu di sana, ini di sini, kamu di sini. Kamu di belah sana. Papa saya kaget, saya nggak tahu, saya panggil saya. Pulang. Saya hanya didengar cerita dari papa saya. Kamu pulang. Begitu pulang rumahnya nggak jauh. Langsung papa saya angkat. Panggil adik-adik dan istrinya mama saya. Ayo pulang. Sampai di rumah dipegang tangan saya. Dipegang tangan saya, diangkat, taruh saya di atas meja. Meja tamu. Papa saya angkat. Kamu dihina. Tapi nanti orang akan memandang engkau. Orang yang menghina engkau akan lihat kau di atas panggung. Karena engkau menghina. Dia bilang, saya percaya Tuhan. Anak ini, anakmu. Dan ditaruh saya di atas meja. Lihat, semua orang yang di sana nanti akan melihat. Saya waktu ceritain waktu itu kayak biasa-biasa aja. SMA saya berat. Tapi setelah papa saya melihat. Saya makin maju dan menjadi sesuatu. Saya bilang, lihat. Dia selalu cerita. Orang boleh melihat. Tapi kata-kata iman seorang ayah mengubah saya. Kata-kata iman seorang ayah mengubah masa depan. Sehingga saya menjadi seperti saya hari ini. Bukan karena hebat. Dan saya gak pernah menduga waktu saya mulai berdiri. Bicara dengan banyak-banyak orang. Saya cuma teringat papa saya. Kata-kata. Engkau menciptakan bahasa baru di dalam hidupmu. Your bahasa is your future. Bahasa is your community. Bahasa is your life. Maka yang kedua, tanda ini akan menyertai. Your bahasa. Sekali lagi bukan karena kau mampu. Tapi engkau dipercaya orang yang even kamu gak percaya. Yang ketiga, memegang ular. Dan kau tidak akan mendapatkan celaka. Tanda-tanda, kadang-kadang di dalam hidup ini kita tidak pernah tahu bahaya. Kita gak pernah predik bahaya. Bahwa tiba-tiba ada ular. Dan ular kok dipegang.
Jangan tanya sama Tuhan tiba-tiba kok ada begini ya. Tiba-tiba ada begini ya. Itulah dunia ini kita nggak pernah predik. Tapi ada luar biasa firman Tuhan katakan. Ini adalah bentuk ofensif. Kalau ada ular kamu nggak usah takut karena engkau akan pegang ular. Filipi 4:13 bahasa Inggrisnya. I can do all things through Christ which strengthen me. Bahasa Inggrisnya. I can do all things through Christ which strengthen me. Jadi Anda gak usah kaget kalau wah Pak Paulus saya ada, kok ini ada ular. Di depan saya tuh banyak orang yang, Tuhan bilang aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Hei anak-anak muda, engkau pernah mengalami banyak masalah. Anak-anak muda itu banyak masalahnya yang sekarang di-attack dari sana sini segala macam. Engkau akan mengalami banyak ular-ular. Tapi kalau tanda-tanda ini, kalau Tuhan yang mempercayai engkau yang sering tidak percaya memberikan tanda ini. Jangan pernah takut bahwa engkau bisa pegang itu ular. Dan engkau tidak mendapatkan celaka. Itu sebabnya jangan pernah takut. Kalau ada masalah, ada tantangan, kau ada ular. Ingat, bukan saya mau, tapi tanda-tanda ini. Begitu ada ular, kau berkata, tanda-tanda ini akan menyertai. Ular, ini makanan saya. Makanya ada joke. Kalau Adam dan Hawa orang Chinese nggak jatuh dalam dosa dia. Begitu ada ular ngomong dimakan sama dia. Itu perlambang yang bilang. Jadi kalau engkau sekarang tahu bahwa tanda-tanda, engkau tahu persis. Tanda-tanda ini akan menyertai saya loh. Kalau ada ular, orang lain lari. Kalau ada ular, orang lain takut. Kalau ada bahaya, kalau ada masalah, orang lain takut. Kalau orang-orang Kristen, anggota youth, GMS hari ini, ada ular. Wow! Tanda-tanda ini menurut saya. Saya bisa jadi pawang ular kok. Nggak takut kok. Kenapa? Bukan karena saya mampu. Tanda-tanda ini menyertai saya. Dan kau akan memegang ular. Tidak mendapatkan celaka. I can do all things to pass with strength. Itu sebabnya jangan pernah takut. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lari terhadap masalah. Orang lain lari terhadap persoalan. Tapi kita melihat, no. Karena di dalam persoalan selalu ada kesempatan. Di dalam persoalan selalu ada peluang. Yang keempat. Sekalipun minum racun maut. Tidak mendapatkan celaka. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu yang kita minum apa. Di dalam bisnis, di dalam pergaulan, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Wah ternyata kita sudah salah. Kita udah salah. Gak menduga ini. Orang lain kalut. Ini bentuk defensif. Filipi 4:13 bahasa Indonesia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Bahasa Inggrisnya offensif. Bahasa Indonesia defensif. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang memberi kekuatan. Yusuf minum racun maut. Di penjara minum racun maut. Tapi di tengah penjara itu 13 tahun. Di tengah penjara itu. Waktu dia tiap hari minum racun. 13 tahun Tuhan. Mana janjimu? Kau berkata, I will be the king. I will be the leader. I will be bla 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 bla. The fact is, saya di penjara. Tapi kata firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai Yusuf. Dia jadi hambanya Potifar. Tanda-tanda ini menyertai minum racun maut. Tapi Tuhan menyertai dia. Semua cerita Alkitab dia menghadapi racun di dalam kehidupanmu yang racun yang artinya keadaan yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Racun artinya sesuatu yang tidak seperti yang kita mau. Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Racun itu. Tapi dia bisa berkata, tanda menyertai. Kalau kamu gak menyembah masuk lubang singa. Masuk perapian. Kalau kamu tidak berhenti berdoa, kamu masuk
lubang singa. Kenapa mereka tidak takut? Saya baru tahu karena firman Tuhan ini. Tanda ini. Kalau itu Tuhan kau mempercayai saya harus masuk minum racun maut. Tanda-tanda akan menyertai. Tidak akan dapat celaka. Makanya Daniel, dia berkata, silakan. Rajanya berkata, ayo oke Daniel. Tuhan yang menutup, malaikat yang menutup mulut singa. Sadrak Mesak Abednego, ayo oke. I'm fine. Kenapa? Tanda ini menyertai saya. Api tidak membuat celaka. Masalahmu yang berat tidak membuat celaka. Bukan karena saya hebat, tapi karena tanda ini dari Tuhan. Cover me. Sehingga saya bisa survive. Anak-anak muda, kamu gak usah takut pertolongan wajib. Dan terakhir yang kelima, meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sakitnya bukan hanya sakit fisik. Semenjak itu saya sekarang banyak berdoa untuk orang sakit. Dan sakitnya bisa sakit bisnis, sakit apapun. Engkau meletakkan tangan. Kalau ada masalah di dalam keluargamu apapun, anak-anak muda ofensif lah. Yang sakit fisik, sakit non fisik. Apapun teman punya masalah. Lihat tanda-tanda menyertai engkau. Engkau meletakkan tangan atas bisnis yang sakit. Engkau meletakkan tangan atas orang yang punya masalah. Orang itu akan sembuh. Not because of your power. Tapi tanda ini. Karena engkau dipercaya oleh oleh Tuhan yang mempercayaimu. Walaupun engkau sendiri gak percaya sama dirimu. Dan tanda-tanda ini mempercayai. Lihat, waktu Petrus sudah mendapatkan Roh Kudus. Ketemu dengan orang lumpuh di bait Allah, umurnya 40 tahun. Orang lumpuh itu sudah lihat, dan Yesus juga mungkin sudah sering lewat itu. Petrus sudah lihat 40 tahun, Yesus umurnya 33 kok. Dia udah duduk di situ. Zaman Pak Yesus udah ada, kenapa kok Yesus gak sembuhin? Dia akan minta gini, kenapa kok enggak? Tapi titik tertentu. Tuhan pengen yang menyembuhkan tuh Petrus. Dia udah tahu, dia di bait Allah itu udah sering teriak-teriak. Dia udah kesana, tapi titik tertentu tidak ada direct contact dengan the power. Pada waktu setelah ini, dia datang. Minta uang. Mas perak enggak ada padaku. Sudah bertahun-tahun. Dia melewati jalan yang sama. Melewati tempat yang sama. Tapi waktu tanda ini menyai Petrus. Dia berhenti. Mas perak aku gak punya. Tapi yang aku punya. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Kenapa Petrus berubah? Dari takut menjadi maju. Karena dia dipercaya oleh Tuhan yang mempercayai dia. Karena dia percaya. Sekarang aku dipercaya sama Tuhan yang mempercayai saya. Walaupun saya tidak percaya sama diri saya sendiri. Tanda-tanda ini menyertai. Mas perak aku gak punya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah. 5 tanda ini akan menyertai engkau. Yang mungkin hari ini masih sering kurang percaya diri. Tapi ada satu pribadi hari ini yang namanya Tuhan Yesus. Mempercayai engkau. Walaupun engkau tidak layak dipercaya. Karena engkau sering jatuh bangun. Tapi pribadi itu mempercayai. Karena dia tahu engkau akan dipakai untuk bisa dipercaya. Dan waktu engkau berkata, iya. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Dan kalau tanda-tanda ini menyertai engkau, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu akan berubah. Dan hidupmu akan berdampak. Mari kita bangkit berdiri.